Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Hamba Allah sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Sidang jamaah salat subuh yang insyaallah akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita berzikir, berdoa, dan merasakan ketenangan hati setelah beribadat. Hati kita terlihat ibadatnya mangadat, ya, terasa. Kalau tensi mungkin agak naik, tapi setelah beribadat tensi itu stabil. Mungkin tidak teratur, ya, tidak stabil. Mulai dari kena wudhu saja kita sudah tenang. Kalau betul-betul kita rasakan, ya, hal-hal yang mendatangkan kita justru lebih sehat. Ketenangan hati seperti itulah yang dapat mengantarkan kita dikala pada satu ketika kita kembali pada Allah juga dalam keadaan tenang, dalam keadaan hati yang tenang. Jadi bukan terjadi tiba-tiba sehingga kita memperoleh husnul khotimah, tapi ada sebuah perjalanan panjangnya, berkesinambungan. Tiba-tiba hanya cara memerompok husnul khatimah, tapi perlu kita pelihara, kita jaga ketenangan hati itu secara berkesinambungan. Maka Allah sangat senang kepada ibadah hambanya yang berkesinambungan, ibadah yang dawam namanya, ibadah yang berlanjut, ibadah yang tetap. Bukan hanya waktu-waktu tertentu. Ini yang perlu kita jaga kestabilan. Jadi ini sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Yang paling tinggi nilainya, kehidupan ini kita merasakan tenang, bahagia, walaupun kita tidak pernah lepas dari bermacam-macam masalah. Hidup ini tidak pernah lepas dengan bermacam-macam hal yang kita hadapi. Itu pasti. Pasti. Namun dengan hal-hal yang kita hadapi ini sebenarnya solusinya bukan harus kita susah lagi. Allah telah menggambarkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Allah gambarkan karena Allah yang menjadikan kita. Allah lebih tahu bagaimana kondisi kita. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya Allah ciptakan manusia itu bersifat keluh kesah. Halu'a, bersifat keluh kesah. Idza massahul khairu manu'a. Dikala Allah berikan al khair, kebaikan-kebaikan,
Kadang-kadang manusia itu menjadi orang yang menantang Allah, yang lupa pada Allah. Kalau disuruh tidak kita lakukan, kan sepertinya melawan. Kalau diberikan harta, kita menahan. Diberikan nikmat, kita tidak syukur. Itu waktu baik, waktu khair, al-khair, ada kebaikan-kebaikan. Ya, mungkinlah metu harta, sehat kita dan sebagainya. Itu kondisi sebahagian seperti itu. Wa idza massahu syarru jazua. Dikala bertemu dengan asyar, keburukan-keburukan. Tidak ada ujian Allah, bala yang Allah berikan, bertambah pening lagi. Jazua itu bertambah keluh kesahnya. Aluh alah, apuh apah, ada bahasa kita. Idza massahu syarru jazua. Illal musallin, kecuali yang tidak seperti itu orang salat. Adi langsung ada Allah gambarkan ini kondisinya, ini solusinya. Jadi begitu ayat Al-Quran itu, walaupun satu ayat dia tuntas. Menarik sekali itu. Al-Quran itu simple, padat, ya, dan langsung ada kesimpulan. Bukan seperti tulisan kita kadang-kadang 2 halaman kita baca belum tahu kemana arahnya. Jadi uslubnya itu sangat tinggi. Jadi begini keadaannya, solusinya begini, illal musallin, kecuali salat. Apakah salat itu untuk mencari tidak susah? Ya memang janji Allah mendatangkan ketenangan. Tenang kita. Alladzina hum an salatihim daimun. Salat itu, salatnya daim juga, daim itu tetap. Jadi selesai. Bagaimana ini masalahnya, ini jalan keluarnya. Waktu menjadi jalan keluar itu begini caranya. Alladzina hum ala salatihim daimun. Daim itu tetap. Banyak sekali jelaskan dalam tafsir itu. Tetap hati yang pertama, tetap hati khusyuk. Tetap waktu, kita jaga waktu. Ya. Penting itu menjaga waktu. Lebih bagus kita menunggu waktu daripada waktu menunggu kita. Itu kelebihan. Mari kita pertahankan dengan motivasi yang kita dapat, energi yang kita dapat dalam Ramadan ini. Tata pegahnya si atakan kamu pun mendung. Cuma tak ulang-ulang untuk lebih tak tingkatkanlah hotelnya untuk yang tuan pegahnya kan dikaji tu mendung. Cuma nak tabah penyakit bagdanya bagah dua. Ada satu penyakit dari kita ini, cepat lupa. Ya. Kalau orang yang melihat tsunami dulu tu barangkali nah yang pegah helong hanti tinggal semayang le. Si pelulunya kat tua gelap. Ke klik ke bae dia kalau tsunami, urang terlibat langsung, kenang langsung, ana leh bak jaro. Mereka ana batekahnya ayah mereka. Hanya kecolek. Yang kepegah dong tengah-tengah semayang ni. Rupanya lehnya memang berat long. Long terlamat ni. Tua, bagah tua. Yang ke makan haji hikmah haji dia. Dia pegang ceramah le isyak le dalam tarawih tiat. Le subuh lagi tiat. Walaupun le nafsu naik tayang pu ceramah tapi. Nah, nafsu gak pernah je. Pu ceramah tapi. Berdengar le ceramah. Payah dah jauh penuh. Sedangkan manteng nak ceramah lagi yang manteng urung tua. Pulau temat sekali nak ceramah le. Yang payah jauh benar. Tak gembirakan hati. Baik tanya opi menjadi pesimis. Oh ya. Baik tapi aju. Sedangkan manteng nak ceramah lagi. Kalau saya tak ajak urung mandung. Pulau mana? Maka sekurang-kurangnya kita yang sudah hadir ini untuk kita lebih kuatkan jamaah ini. Yang hana ajak tiga hana kamu kita halu-halu babak rumah halu-halu ni benda. Pegah mengganggu ham tu. Mengganggu ham. Alhamdulillah. Yang dukung tapi yuna jadual pengajian. Baik dipikir kurang aja. Hana mencih lagi forum DPR ya. Forum DPR harus memenuhi quorum Nyapu korum-korum. Nanti orang muda majlis sih.
Mana zero, mungkin orang ceramah apa zero. Dia kesempatan paling paling. Tapi tak tindak lanjuti lehnya, tak tindak lanjuti. Hanatip subuh mesti wate subuh lagi benar, subuh apa mungkin kena. Menasi pengajian habis, ilmunya habis. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Lantur apa? Sering lu dengar. Surah Kahfi. Paling kurang sering dah dengar dah. Baik sampai hana pernah dengar. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakan oleh Muhammad, seandainya air laut dijadikan tinta dan pohon-pohon kayu, ranting-ranting kayu dijadikan pena, pulpen untuk menulis kalimat Rabbi, kalimat Allah, ilmu Allah, lanafidal bahru, kering air laut. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat Rabbi, sebelum selesai ditulisnya kalimat Allah. Teman ke batang nidat yang kita yang terima. Nidat dah terima. Itu ilmu secara umum. Maka alhamdulillah majlis seperti ini sangat kita cari, dan besar perubahan adanya, peningkatan kualitas ibadat. Tuan-tuan kalian tajak dengan acara-acara singkatnya, semangat ibadat jamaah lebih tinggi. Ya, uruji malam 10 Ramadan yang kanit orang. Jina insya-Allah nak. Boleh lagi hari tu bagi janji iklan. Iklan bagi janji sampai malam terakhir. Jadi kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Illal musallin, kecuali orang salat. Alladzina hum an salatihim daimun, ala salatihim daimun. Salatnya daim, tetap. Tetap hati, tetap wate, dan juga tetap mempertahankan. Yang mentang necak entang tu yang tu leho. Pak lu sampai jamaah leho. Yang nanti tidak lanjut berarti. Tarik jana jepat sampai jamaah leho. Alhamdulillah jana wala bulan Ramadan dekat pak mentang ramai jamaah leho. Dekat berangkat ramai. Antusias. Apakah ini bisa dipertahankan sampai setelah Ramadan? Kitanya masing-masing menyanyi. Dan itu salah satu tanda bahawa ibadat kita Allah terima. Tanda ibadat kita yang diterima oleh Allah, nah tidak lanjut dia. Lanjut. Kan hanya siat. Yang salah satu tanda mina urun tanya pakai ban diterima ibadat lu. Lu tanya langsung dapat tanya. Pakai ban cara. Berlanjut. Masa jamaah berlanjut lah. Sampai kalau orang haji, memelihara kadang-kadang lebih susah daripada memperoleh. Kadang-kadang orang memperoleh susah. Tapi memeliharanya lalai. Kadang setelah ada ilmu, cari ilmu susah. Untuk menjaga ilmu itu kadang-kadang lalai. Ya. Pada ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji, ada salah satu ibadah sunat di sana, salat jamaah 40 waktu. Arba'in namanya. Di Madinah. Arba'in. 8 hari itu full melaksanakan salat jamaah. Apakah masih kita pertahankan sampai sekarang? Nah, kalau tidak berarti lalai kita. Yang mantang ilmu sudah ada, cuma kita simpan di hati. Kita menggugah hati. Kalau selama ini barangkali tertinggal lalai, mari kembali. Ya, kembali. Inilah yang disebut dengan mengingatkan, tazkirah, mengingatkan, saling mengingatkan. Untuk kepada sesuatu yang namanya lalai tadi, lupa tadi, melawan lupa itulah. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 Allah sampaikan kita lalai. Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah.
Wahai hamba Allah yang beriman, jangan kamu dilalaikan. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan kamu dilalaikan oleh hartamu, oleh keluargamu, oleh kehidupan duniamu dari apa? An zikrillah, daripada kamu ingat Allah. Kamu betul nak benar. Tanya lalai. Kau lalai. Ya dalam tarawih kan punuh orang baca kopi. Kafe hal lepas lewat. Mandu mana? Bukan tidak boleh. Mangat hana tajak kopi hana gelas oleh dia. Tengok. Tapi maunya sebentar. Mungkin tak ukur ate. Mungkin 15 minit kasih. Setengah jam kasih. Kembali untuk melanjutkan karena paling bagus. Ya, kegiatan ibadah penuh di dalam bulan suci Ramadan. Tapi yang kebat pulau jeno kondisi kalanya orang jekan kam sampai mangdum di sembahyang tarawih kai pelik polisi corona. Alhamdulillah kali pinah oleh Allah, Kalau berapa kelamin. Terakhir trauma corona, Omicron. Puan ni madu. Yang inilah yang disebut tidak kita mensyukuri kondisi. Apalagi kalau kita bayangkan waktu konflik dulu. Tuan orang je hotel konflik jak kena mantang oleh leboh pos. Sampai panggungnya na pos ya. Telat bacut betul kacamata, kai ke kacamata. Sudah kita lalui semua. Tidak bisa keluar waktu konflik. Tapi waktu konflik berkata lah orang. Pakai hanya tu bohong juga. Pilih alhamdulillah barang kau lu je anak upu lu. Masih ke kara bahaya waktu ya ceramah padang sakti. Bekah kacamata ikut dengan senjata. Pakai motor tu hadat. Ni mata baru kerja tegai tergaca. Ni hanya dang tagut ke dia le. Trip gagang di bekah patah. Kau bengai. Uji lo. Hai mantang manual mata pagar lepas dah ceramah. Jadi Allah ingatkan la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, jangan kamu dilalaikan. Maka kepada ayat Allah, orang kalau meninggal yang gelak kewo dunia, gelak kewo. Mana batih hana batih ya. Mana nak pegah rasa ile kan je. Punya kabar barat pada ke mana rasa ile. Allah pegah dalam pada buah ayat keinginan orang kalau meninggal gelak kewo dunia. Dia orang kafir ke gelak kewo. Dia berkata nak pergi ke tanah dia mata. Ya laitani kuntu turaba. Kalau begini azabnya ya Allah, jadikan tanah saja ya Allah. Jadi itulah ingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang lalaikan rugi. Nya ke yang pertama dalam hati kita nya, pertama laulai tanya lewat ceramah-ceramah singkatnya ke ayat-ayat Allah lagi nya. Yang kata depu mari tak sentuh hati, tak pegah hati. Ya, tak pegah hati. Wahai hati, untuk kita merasakan bahwa itu yang perlu kita lakukan dan hal-hal yang sudah Allah larang mari kita tinggalkan, ataupun kita tidak meninggalkan perintah Allah. Cuma kadang-kadang masih ada lalai. Hana tinggalkan. Yo yang hadir berjamaahnya paling nak tinggal. Mana tinggal semayang, mana tinggal cuma mata tinggal kurang baca-baca mungkin. Masuk orang tuan sendiri sambil mengingatkan, ya, menjaga wate. Kemudian hal-hal lain beli tak tebah wate untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya kehidupan dia yang tak fikir-fikirkan kan ni tahu ke sudah sedikit ke depan ini. Cuma kita enggak terbayang. Lalai kita, lalai. Maka Allah larang la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, jangan lalai. Harta perlema. Perlai harta. Dengan kalau tidak ada harta enggak mungkin kita bangun seperti mungkin kita pakai AC, urang nak kemudahan kerja AC. Ya kerana harta. Tajak buat ujian nak motor. Bagus sekali tak parkirnya mobil mewah di depan ibadat.
Gak ada. Macam tu kadang-kadang salah. Hartanya kesimpan ke perabannya, waktu meninggal lun. Minta tempat kubulung yang god. Di kota-kota besar kalau booking tempat yang harus bayar DP ratusan juta. Hai gak anak salahnya, gak. Tapi kadang-kadang bukan itu yang perlu. Tapi amal untuk masuk kubur. Ada kena tempat-tempat yang strategis kubur, sampai lagi minta rumah si tempat-tempat yang strategis rumah mahal memang. Yang kalau nak pesan coupling tanah kubur terlebih dahulu harus booking dulu. Yang tuh mata ada jaan ni kena tuh mata. Itu ala-alanya non-muslim, ala non-muslim. Dan di daerah Medan, daerah gede, lewat lelang belang duk pergi bayi beton-beton awak Kristen kan. Tengok harga bi beton-beton mana. Cukup lagak-lagak pergi pakai keramik ni. Ya. Jadi bukan tidak boleh cari harta sebanyak-banyaknya. Dengan harta itulah kita akan bisa beramal. Berkaya-kaya orang Islamnya, berkaya-kaya. Baik kasih. Karena kepada Rasulullah, kadal faqru ayakuna kufra. Dekat sekali fakir kepada kufur. Malah dong si gagasin ibadat biana. Cukup bahagia orang udip walaupun gasin tapi nak ibadat. Le susah orang kaya nak ibadat. Tak cukup mangat. Kehidupan orang yang miskin sedang mantap tapi nak ibadat. Tanya ke mana ku? Nasihat. Nak dengar malam, pun mau dengar. Kalau leh ke dengar tu. Nang pengep baju. Ke mana ku? Ya, enggak dengar. Kalau leh ke dengar. Kau bayangkan. Jawaban kadang-kadang tidak masuk akal, tetapi itu yang dia rasakan. Ana liar dah. Sedang tapi nak ibadat. Yang kalian lebih kelam surah An-Nahl ayat 97, janji Allah. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang beramal saleh laki-laki dan perempuan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah jamin hidupnya bahagia. Ini kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Itu yang pertama, menciptakan ketentraman hati, ketenangan jiwa. Apalagi lewat ibadah salat subuh. Salat subuhnya salat yang menyentuh hati. Maka nilai itu cukup tinggi. Orang siapa salat subuh berjamaah, sepertinya dia sudah salat sepanjang malam. Tapi orang nak pernah kejadian orang karu di rumah gara-gara isteri membangunkan suami. Ayah nak beda ya. Bengeh rupanya. Kalau nak seram i baca. Disampaikan balong ke bulan salah satu guru. Marah dia. Marah kepada isteri sampai dia bilang, "Kamu mengganggu hak asasi manusia." Tapi itu dengar mengganggu hak kan. Ibu itu sambil nangis menyampaikan pakai ban pak nak salah lu pukul orang yang teman tu pukul nak salah aku. Cuma mungkin cara pukul pakai ban macam cerita baca lagi gimana cara pukul. Baik kamu yo salah cara bengeh. Begah tu memang agak-agak sahabat tu bagus pukul. Begah ke peh-peh nampak dum ke peh mana. Wajar bengeh artinya lu begah yang perasaan kamu yang baik mau peto hanja dia tanya. Tanya orang agam yang hanja orang peto. Yang peto kan. Yang lepakan tanya pihak orang agam lagi. You mengapu yang kayu ka beur ta cok. Wi nama pom gero tapi be nama pom bi. Yang ke bangai karu. Sampai lonjak lu rumah kiban pak. Bukan tinggal di komplek Pemda di Hagutongo, komplek Pemda. Dalam tuan macam bertugas sebagai guru di SMA, dulu SMA 2 di Hagu Berlaut, sekarang SMA 3. Maksudnya kembali kepada masalah benua. Kemudian baru memang ada hadis Rasulullah, kalau kamu bangun malam salat tahajud, bangunlah pasangan hidupmu.
Suami membangunkan isteri, isteri membangunkan suami. Gaya ulang ya. Teman pak nyo salah cara bengeh. Pula sampai tak pergi ya. Cukup mengganggu. Sampai tu dekat mengganggu hak asasi manusia kan berat dah. Berarti begitu tenangnya tidur, begitu enaknya tidur. Dan beliau yang sampaikan itu juga mungkin beliau rasakan cukup terganggu barangkali. Pula tak adalah. Tapi sebenarnya benar, sesuatu yang benar, kalau salah cara, ya tidak bagus juga hasilnya. Tapi artinya, Rasulullah telah menyampaikan bahwa ada fadilat-fadilat beramal. Barang siapa salat subuh berjamaah seperti sudah salat sepanjang malam. Kalau kita memahaminya, karena tidur malam merencana bangun subuh, tidur itu sudah dinilai ibadat. Tak pahami, tak analisa betullah. Dan mungkin daripada sebab dia tak boleh. Duk sehat tu han sehat ya, nan sehat. Itu tidak cukup tidur. Bahaya. Tidurlah berkualitas, tidurnya nyenyak ya orang kata megah benar. Kalau kat tengah, cukup kat tengah berarti murung-murung. Tidur berkualitas. Tapi dikala tidur berkualitas cukup durasi tidur dan tidur itu tidak terganggu. Dan tidur itu fitrah itu. Tak mangatnya. Menjadi sehat katanya. Maka sepanjang tidur itu ibadat. Dikala kita sudah merencanakan tak beda subuh, pulang awal pulang subuh, apa tak beda tahajud. Yang mandu nilai ibadat. Maka boleh jadi satu pekerjaan yang sama dikerjakan oleh orang berbeda, hasilnya beda. Ya, sama-sama kan? Tapi nilainya beda. Ya yang dan rencana beda ya ibadat ya. Kalau doa bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Engkau lah ya Allah aku hidup dan aku mati. Duduk jaro je. La ilaha illallah. Berarti kita praktek tidur itu dengan nama Allah. Ataupun bukan la ilaha illallah. Bertengah kalimat terakhir kalimat Allah. Macam ni praktek. Dengan kita meninggal waktu kan sering orang meninggal waktu tengah serangan jantung tiba-tiba meninggal. Berarti rekaman terakhir adalah kalimat Allah. Lagi pesawat jatuh yang dilihat bukan pesawatnya tapi kotak hitamnya. Apa yang terekam di kotak hitam itu untuk perbaikan berikutnya. Ya. Paling bagus kita prakteklah. La ilaha illallah. Tengok je. Cuma baru tanya lebu pakai ni anak ayah kalimat terakhir. Kalimat tengap. Dia tengah long sosialisasikan apa. Kadang-kadang yang enggak je kalau orang kalau lucu sebenarnya pakai meratik terakhir. Bahkan karena kalimat terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah untuk hadapi orang menjelang meninggal, menyelamatkan imannya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Kalian cara maduna, ajarilah orang menjelang mati meninggal itu dengan kalimah la ilaha illallah. Temaro galang urung purno katakan gero tu. Ya kawan. Kalau hanya yang praktik-praktiknya, ilmu itu kena mandun tapi tak praktek. Karena lalai dah yo. Karena tengok dengan HP. Tengah buat pupu dak kalau tengok apa-apa gero ni tengok gero. Puan yang terekam terakhirnya kata HP-nya. Ya. Yang terekam terakhir itulah yang nampak di HP itu. Tak pupu yang lain. Ya, yang mana ada praktekkan. Tuan sampaikannya adalah pengalaman pribadi, mengingatkan diri sendiri. Ya, kalimat terakhir, kalimat la ilaha illallah, Allah lah yang terekam terakhir. Maka sepanjang tidur itu ibadat. Karena rencana ada beda ya Allah berilmu beda ya Allah berilmu beda. Panjang tak ibadat malu hantai lewat tu. Maka menyertai jamak kasar dalam perjalanan, zuhur enggak sempat salat. Zuhur itu kita bawa ke asar namanya jamak takhir. Waktu masuk zuhur kita sudah niatkan zuhur ini akan saya salat dengan asar. Itu hukum fikihnya seperti itu. Kalau tidak sah. Apa artinya menggantungkan hati kepada sebuah
perintah Allah. Dikala galam sampai terus waktu asar meninggal dia, kan sering nak kejadian. Beda bekas sering bin tentang kelak temenan. Itu kaedahnya. Belum sampai waktu asar kita meninggal, Allah ampuni dosa kita. Kenapa? Karena sudah kita, dan memang wajib seperti itu. Apa artinya? Kita menerima dulu perintah Allah itu. Taklif hukumnya, beban hukum sudah kita tanggung. Ya Allah, sembahyang luhur, sembahyang batal. Baik dapat tiga dengan maghrib betul. Ya apa tanggung dah sahabat maghrib betul. Gebunan qada. Karena hukum yang lebih kuat yang jamak kasar, kemudian cowok yang lain. Alah payah taknya. Luwu bahan nagli. Mia orang sembahyang luwu kagak jaga. Mia luwu panjang tak silap butruk batu ot. Baik model menang laju. Tak silap bukruk batu ot. Watel tian darah itu otnya sampai uyup. Ini dengan kadang hanam jaga kagak. Hati hana rencana boleh menjaga arman. Dari tak jaganya mentang ke ibadah dia. Dia urut berhamna hanmayang kau. Hanapai. Dua kenapa? Berarti rencana pun sepanjang jalan hana pahala berarti. Yang dulu jamak takhir zuhur bawa ke asar, maghrib bawa ke isya. Jamak takdim asar tarik ke zuhur, isya tarik ke maghrib. Subuh yang ditarik tahu. Kita tarik bak isya subuh. Karena secara logika subuh itu sudah sampai ke tujuan. Barang kau tajak subuh sudah sampai ke tempat. Dia sudah butuh ke toilet, buang air kecil, buang air besar itu ya kalau normal. Kalau normal subuh itu sudah buang semua itu, pembuangan itu. Kecuali nasi daro yang napah ada normal kaciri tiat. Nasi napah lambung. Tajak tubuh, jali kata ke perut. Itu logika seperti itu, hukum alam seperti itu. Maka hang ditarik tahu di subuh untuk memulai kehidupan kembali berlepiu setayak mana-mana oleh supaya segar lah sarapan. Apa artinya? Niat itu sudah Allah berikan kelebihan. Salat jamak kasar. Meyuhana biasa tak pupuk jamak kasar yang kaku je. Mesti ada semayang. Hang mampu oleh Allah. Barang siapa meninggalkan satu waktu salat dengan sengaja, dunia beserta isinya Allah enggak terima. Maka Nabi Saleh atau hotel tinggal sembahyang asar. Gara-gara kuda. Sehingga kuda-kuda itu beliau sembelih. Entah hotel yang gaduh dengan kuda lagi bang bukoji. Itu ada salah satu penyebabnya dalam riwayat tentang Nabi Saleh. Nabi Saleh bukan rasul, tapi nabi. Setiap nabi belum tentu rasul, setiap rasul sudah pasti nabi. Hana umat kan. Ya. Jadi hal seperti inilah kalau kita coba menganalisa kenapa salat subuh berjamaah seperti sudah salat sepanjang malam. Tapi orang haik ni. Haik. Ya seandainya mungkin na pengumuman yang nejak je guna yo. Na pembahagian yo, peng sekian ya mungkin. Ramai. Jadi lebih kepada materi, sementara yang non materi yang memang itu janji Allah yang harus diterima dengan hati, tertarik kepada dengan hati, ini kadang-kadang susah, banyak gangguan. Maka seperti itulah Allah berikan, Rasul berikan semacam penghargaan yang sangat tinggi. Maka ada orang buta masa Rasulullah itu, dikala beliau tanya kepada Rasul, bagaimana saya buta? Apakah saya ke masjid juga? Ada yang dampingi kamu? Ada. Kamu dengar azan? Dengar, datang. Sehingga ada hadis di ujungnya, seandainya tahu bagaimana kelebihan salat berjamaah, apalagi subuh, orang-orang yang sudah lemah pun walaupun sambil merangkak, akan ke masjid dia. Akan ke masjid. Mantanya pun merangkak dengan mendaplung baik. Dari rumahnya tanding olahraga je kuno. Baik merangkak, mendaplung baik. Dapat nilai, pahala dapat, sehat dapat. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, nyoka penghari baru kedua. Artinya benar, biar lama-lama lah kita.
Sebuah prinsip tu kita harus lebih banyak habis waktu dalam keadaan bernilai ibadat. Cuma mungkin nak tugas bengah je pun bengah ya. Bengah Rabu ah. Ha, berarti kau pray mailum kau pray bapa jadi ilmu kau pray lu. Lu kau patiun. Jadi yang prinsip juga harus lebih banyak habis waktu beribadat ataupun dengan sesuatu yang mengandung nilai ibadat. Bela habis waktu kepada yang hanaru ibadat, tidak bernilai ibadat. Itu prinsip hidup. Maka dikala kita lakukan, apakah ini masuk ibadat ataupun tidak? Dikala tidak, kita stop. Okey, yang kedua, yang kedua mata hana kelir jana kelir. Kalau fikir-fikir benar lebih poin. Ini poin pertama menyangkut masalah hati. Poin kedua adalah semua amal ibadah itu sudah ada tujuan akhir. Nah, lagi puasa la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Maka dikala setelah selesai ibadah puasa tidak takwa, gagal. Yang pandai cok sembilan tu, kagak galau melu kali ni, kagak galau. Takwa itu berkesinambungan itu ya. Puasa berjamaah. Setelah puasa tidak berlanjut, ada yang kurang. Maka ayat Allah benar kan jelas ni. Puasa menjadi orang takwa. Makna takwa orang sudah terpelihara. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Setelah salat masih keji mungkar, berarti gagal sih. Sampai mati gagal. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Memperoleh surga sepanjang kehidupan itu jalan menuju surga. Nah, jadi poin kedua, coba kita renungi supaya kita tidak gagal. Alhamdulillah hana gagal le, kita pertahankan yang hana gagalnya yang lebih meningkat long kualitas haji. Rasul berpegang mangkana yaumuhu khairan min amsi fahuwa ribhun. Barang siapa seseorang yang keadaannya hari ini lebih baik pada hari sebelumnya, itu bahagia, beruntung. Dalam segala hal, baik ekonomi, baik mencari rezeki, baik ibadat, baik menuntut ilmu dan segalanya harus punya sebuah konsep. Dan konsep ini sudah banyak dipakai oleh orang non-muslim. Mereka itu enggak boleh gagal. Cuma salahnya mereka itu kalau gagal bunuh diri. Berarti baca berita horor. Bahaya. Banyak mereka gagal belajar. Setelah pengumuman itu di negara-negara yang sudah maju dan paling maju pengetahuan, dikala gagal ikut ujian, merumpuk di jenazah langkrum. Mereka itu menganggap bahwa tidak boleh gagal. Tidak boleh gagal. Tapi kita gagal itu sesuatu yang perlu berusaha kembali. Banyak konsep Islam dipakai oleh orang di luar Islam. Termasuk mengenai waktu. Dia cukup le dekat hotel. Hana je katanya. Yang mata-mata sipil ilhu yang hana pernah telak ibadah subuh. Walaupun ibadah kan subuh. Dipakai oleh orang tanya. Azan pertama orang kayak jajak ngai. Walaupun lu puntung pakai. Lu subuh ya mu belo je bapa saya impres. Di belo manok mata gagal, di belo gulai mata gagal. Belo angkut mantan segar-segar. Tu tanya apa sipilo? Tinggal manok pijut. Gulai kat tu atas baru siram lo. Belo angkut menansit kali mangga kenang Yang gagak banyak tu mai. Yang dengar as-salatu khairu minan naum katanya. Yang praktek banyak. Tinggalkan Islam. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Kenyataan yang lupa kenyataan itu cuma untuk mengingatkan kembali. Nah, maka kembali poin yang kedua, harapan yang kali Allah pegang, yang kali Rasul pegang. Ni seandainya yang tujuan akhir hendak tercapai, sayang tu. Yang betul melong puasa akal tangnya. Nah, tinggal di panggungnya penuh doa meninggal. Tinggal. Penuh doa meninggal. Belum yang kata toto meninggal nasi. Kita nyobi akan kena giliran. Betul kena. Kerana bukan Rasulullah, orang yang paling cerdas lah hidupnya, orang yang sering ingat-ingat. Dari malam tinggal. Ayyu mu'min akyas. Ya Rasulullah, ayyu mu'min akyas. Wahai Rasulullah, mukmin yang mana yang paling cerdas? Aksaru zikral maut wa ahsanu isti'dadan lima ba'dahu. Begitu. Jawaban singkat, pertanyaan singkat. Wahai Rasulullah, seorang sahabat dari Ansar bertanya, mukmin yang mana yang paling cerdas Rasulullah? Yang banyak ingat mati.
Kan makna haji kita ingat mati, lemah kan. Nah yang pegah mati, hilang kan lemah. Tertepuk duduk pakat, duduk dengar mati. Tapi nama metode lain, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Maduna je. Bekerja untuk kepentingan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Si atu je pula pakai pula bau. Baik dia fikir dengan pula bau, nya pula umur kan 60. Bayang dia temai kan. Nabi kali kepegah, kalaupun tahu kamu besok mati, tanam dulu sebatang pohon. Kalau sudah tahu besok kamu mati, tanam dulu sebatang pohon. Apa? Meninggalkan kebaikan. Teman so depu mati tinggal kan awak yang kali kena keputusan tembak mati. Haji tu bilih awak kan hukuman mati kan kali nak hukuman deh. Tanggal sekian setelah hukuman mati, eksekusinya biasa 2 bulan setelah itu. Bukan langsung ditembak. Kesempatan beribadat, taubat. Maka lagi yang terlibat narkoba si Budiman ya. Sampai dalam Islam waktu timbak aja pakai jubah aja. Mungkin begitu bejatnya dia. Tapi diberikan kesempatan, pilih agama mana kamu untuk bertaubat. Tertarik dia pada Islam. Itu sejarah yang kejadian yang membuktikan. Baru itu ditimbak belah jantung tengah malam. Kalau kita lihat lahiriahnya bagus meninggalnya. Tapi Nabi mengatakan kalaupun tahu kamu besok mati, tapi kita tak tahu. Tanam dulu sebatang pohon, meninggalkan kebaikan. Baik lemah awak tengah mati, baik lemah. Tapi i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ada. Beramal untuk kepentingan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok hari. Nyamban metode kali gato mantu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Malam-malam ya Allah berselamat ni makhluk ya Allah. Taklid ke dia? Taklid. Ya, teringatkan mati. Maka orang-orang yang halus hatinya berkata dalam beberapa bahasa hati, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak. Coba bayangkan, oh Tuhanku, ilahi anta maksudi, engkaulah tumpuan harapanku. Ya. A'tini mahabbatak. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ridamu lah yang ku cari. Kalimat-kalimat yang penuh puisi, berpuitis dia. Orang ahli-ahli ibadat, ya ilahi anta maksudi, oh Tuhanku, engkaulah yang harapanku. Wa ridhaka matlubi, ridamu lah yang ku cari. A'tini mahabbatak, ya Allah berilah kepadamu kasih sayangmu, cintamu kepadaku. Yang bahasa dengan malam ya. Yang awak sastra sering lagi kan. Awak ahli-ahli bahasa kadang-kadang dengan ilaut je berkhabar. Lagi naik lagu-lagu yang penuh dengan kata-kata itu. Ebit. Mungkin Tuhan sudah mulai bosan dengan tingkah pola manusia. Kenal lagunya? Itu bahasa dengan alam itu. Cuman ujungnya agak lucu bacut. Kalau tidak percaya, silakan tanya kepada rumput-rumput yang bergoyang. Jadi alam itu jadi objek. Alam itu jadi objek. Maka le orang Tuhan jamannya dah kalau nak HP gejak lampu ke perhabang pakai. Fikir kabangan gejak ulang ke perhabang dengan padi, dengan perhabang tiko. Baik ka paju-paju pada lonya, lumbu jaga tu. Tiko mana ada. Kalau nak HP ka tiga sinyal urun jaman. Ke pakai ngubah ya, ngubah. Ku sedekah dia. Ya. Yang kan sinyalnya. Di mana yang kejam baca ke mai parang yang hang ka mubah kukoh. Beratlah. Terserahlah watak orang, tapi yang jelas jangan perhabang pakai. Kenapa? Makhluk hidup. Nah, dalam Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Bertasbihlah kepada Allah yang di langit di bumi. Apa makna dia? Makhluk Allah kan ada hubungan dengan Allah. Orang kiamat lah yang lebih parah lah, kan parah masih luar biasa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari kiamat mulut dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki berbicara, menaik saksi. Surat apa? Surat Yasin.
Mandu kalau nak jaroi berhabat akik tadi. Maka betul ya. Yang kelih orang-orang ahli sufian ilahi anta maksudi wa ridha ka matlubi a'tini mahabbatak. Kata hati. Ada satu lagi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Oh Tuhanku, tidak pantas aku menjadi penghuni syurga Firdaus, tapi neraka jahim pun tidak sanggup kuterima. Pak bayangkan, kan kalimat-kalimat cinta. Lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Oh Tuhanku, tidak pantas aku menjadi penghuni surga Firdaus, tapi neraka jahim pun enggak mampu, enggak sanggup. Fahabli taubatan, oleh karena itu berikanlah kepadaku taubat. Supaya menumpuk surga Firdaus. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, berilah taubat padaku ya Allah, ampunilah segala dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, sesungguhnya engkau pengampun daripada segala dosa. Nah, kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang kita sampaikan ini menjadi amal-amal bagi kami sendiri dan masuklah di hati daripada bapak dan ibu sekalian. Kita mengelatih ni. Bu yang lupa hanya kita mengelatih, mari kita tindak lanjuti, kita puput, kita melaki Allah dan meninggal itu, ya, yang paling dekat dengan kita adalah mati. Buti ingat mati. Orang yang paling cerdas kata Rasulullah yang banyak ingat mati. Wa ayyu mu'min afdal, dan mukmin yang mana yang paling utama? Ahsanu khuluqa. Sambungan hadisnya. Mukmin yang paling afdal, mukmin yang bagus akhlak, yang berakhlak. Ya. Jadi untuk rasa demikian saja, lebih dan kurang kami mohon maaf. Mudah-mudahan Allah membuka pintu hati kita dan akan dipanggil oleh Allah nanti sebagaimana ayat yang kuno dibacakan dalam salat. Pada satu ketika kita akan Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku yang punya hati yang bersih, jiwa yang bersih, jiwa yang tidak berdosa, irji'i ila rabbik, kembali kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, Allah ridha menerima kepulanganmu, kamu juga senang pulang kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, silakan masuk bersama kelompok hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, silakan masuk dalam syurgaku. Mendapat undangan Allah. Tapi mutmainnah, jiwa yang tenang penuh, hati yang bersih, yang ada usaha. Tenang dia yang lagi jenuh dia, tenang dia dengar dia sembahyang yang mangat. Ketenangan inilah yang kita jaga, kita kawal sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi pelajaran bagi kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita